apa solusi kita sekarang ini untuk membantu masyarakat kita, saudara-saudara kita yang lain yang berniat untuk berubah gitu, menghindari riba. Apa solusi kita itu? Termasuk saya juga ingin bertanya kepada Pak Eko Widianto, apakah di Baitul Mal itu ada pinjaman dan bagaimana bunganya? Bunga sini adalah untuk memahami kita eh, kelebihan tadi itu. Margin. Ya, seperti itu. Terima kasih, Ustaz. Pak Eko, silakan mungkin Pak Eko langsung dijawab dulu sebagai praktisi dari BMT. Silakan Pak Eko, monggo. Iya, insya Allah. Insya Allah ada. Nah, ini betul nih pertanyaannya langsung ke praktik nih. Jadi di BMT ya, tadi kan ceritanya itu di listing ya, di listing memang ya kurang lebih seperti itu. Tapi saya cerita dulu lah. Kalau di BMT kami, BMT Insan Madan ini, ya, terkait kebutuhan itu dari kawan-kawan atau masyarakat, itu memang kita musyawarahkan dulu. Misalkan beli mobil ya, ingin mobil. Mobil ini untuk apa dulu Pak? Untuk apa? Untuk seperti apa? Kebutuhannya untuk mobil apa? Angkat barang atau seperti apa? Jadi kita diskusi, sharing. Nah, kalau hanya untuk sekedar angkat-angkat ringan, cocoknya anggaran sekian Pak mobil. Jadi kita tidak memaksud wah mobil itu harus yang 100-an lebih. Memang betul nilai ekonomisnya bagus yang 100 di atas 100 itu kan mobil itu masih kuat, masih oke. Tapi di kami tidak seperti itu. Jadi ketika banyak kawan-kawan di sini membutuhkan mobil mungkin yang harga 40, 30, oke kita biayai. Nah, masalah. Jadi karena kebutuhannya ya mobil itu gitu. Memang standar kami, pelayanan kami adalah tergantung kebutuhan dari masyarakat itu apa. Ada asas manfaatnya. Bahkan kalau ada di sini ada anggota yang mau pinjam misalnya untuk handphone mahal ya, Anda belikan handphone mahal, iPhone untuk anak kelas berapa nanya SMP lah. Itu biasanya malah tidak kami layani. Karena asas manfaatnya tidak tepat Pak gitu. Jadi bukan hanya kita, ayo silahkan berhutang sama kami, gitu. Cari untung ini, enggak juga. Kita juga perhatikan azas manfaatnya itu terkena enggak ini sama anggota kita ini, seperti itu. Jadi intinya kami tidak sama dengan leasing yang tadi diceritakan ya. Harus 130, intinya harus yang bagus lah, produknya bagus. Nah, untuk apa namanya tadi margin itu memang harus diakui ya, kita tidak boleh menutupi ya, harus diakui memang margin syariah terutama yang kami praktisi BMT dan operasi syariah lainnya itu sudah dipastikan mayoritas itu lebih mahal jika dibandingkan dengan konvensional ya, dibandingkan dengan konvensional leasing ya. Kalau BMT dibandingkan dengan bank konvensional itu kami kalah. Tapi kalau BMT dibandingkan dengan leasing yang konven, BMT masih menang, masih murah. Nah, kayak FIF, Adira, itu kan leasing ya. Nah, kalau BMT dibandingkan dengan mereka, Adira, FIF, itu kita masih menang, masih lebih murah kami. Karena memang kami, pangsa pasar kami tidak bisa beradu dengan konvensional saat ini. Modal kami betul, Ustadz, dokter, modal kami tipis, kecil. Maka kami hanya bisa beradu dengan leasing konvensional. Itu memang bisa kami adu, kami bisa lebih murah. Tapi kalau dibandingkan dengan bank konvensional yang besar, itu jauh. Kami memang tidak mungkin belum bisa mengalahkan mereka seperti itu. Cuma ya insya Allah mudah-mudahan ada arahnya, nanti ada kan gitu. Seperti tadi yang waktu itu pencetusan bank dari wakaf lah, itu bagus, nanti bisa dirancang lah gimana tuh ceritanya tuh, bisa dilanjut nanti, kayaknya seru juga itu. Jadi seperti itu. Jadi terkait dengan pinjaman juga ada. Jadi kalau kami ini di BMT ya, kami memang
agak sedikit berbeda, Pak. Sedikit berbeda dengan BMT lainnya. Kalau BMT yang lainnya, itu mayoritas akadnya itu murabahah. Mayoritas. Murabahah, jual beli barang. Tapi kalau di kami, itu ya lebih variatif. Karena kami memandang kebutuhan masyarakat itu ternyata bukan cuma barang. Ya. Masalah masyarakat itu bukan cuma barang. Ada yang butuh anak sekolah, biaya anak sekolah, butuh modal usaha tadi kan gitu. Masa mau buka warung suruh beli barang apa kan gitu. Mungkin butuh uang. Nah, jadi maka kita kembalinya adalah kepada fatwa-fatwa DSN MUI. Ada tidak yang difatwakan oleh DSN MUI terkait kebutuhan dari masyarakat ini? Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kami lebih variatif, Pak, untuk akad-akad ini. Jadi bukan hanya murubahan. Ini karena image di masyarakat ini kan jangan sampai Bank Syariah ini cuma kredit barang aja. Enggak. Jadi lebih banyak. Yang kod juga ada, Pak. Kodul Hasan itu ada di kami. Kodul Hasan ya tentu kami tidak mengambil keuntungan. Pinjam 1 juta ya kasih 1 juta. Seperti itu. Jadi ya intinya ya, setiap permasalahan masyarakat kalau di BMT itu ya kami sharing dulu, kami musyawarahkan, kami sharing kebutuhannya apa dan ini cocoknya pakai akad apa. Kalau bisa dilanjut, kalau tidak ya tidak usah dipaksakan. Ya, seperti itu. Ya sementara seperti itu, Pak. Insyaallah, Ustaz. Oke, terima kasih Pak Eko Widianto selaku praktisi Ya. BMT ya. Kita harus memahami Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bahwasanya untuk urusan uang ini banyak faktor yang bisa dijalankan. Zakat, infak, sodakoh, wakaf, fa'i, usur, kemudian ghanimah. Sebetulnya banyak, ya kan? Sebetulnya banyak. Cuman karena pemahaman masih minim, ya sepertilah yang terjadi seperti ini. Kalau zakat umat Islam besar, ya kan? Kalau Pak Ion, Pak Rian, Ustaz Abdullah penghasilannya miliaran, kan zakatnya banyak. Itu akan berpengaruh kepada jumlah bantuan yang diberikan kepada fakir, miskin, ghorimin. Sebagaimana 8 asnaf. Ya kan? Karena penghasilan kita minim, maka zakatnya pun minim. Sehingga hanya sedikit jumlah fakir, miskin, ghorimin yang bisa dibantu. Itu yang pertama kan. Infak pun minim sekali. Sedekah minim. Bandingkan dengan infaknya Abdurrahman bin Auf. 40.000 dinar sekali infak. Dikali 4 juta, 1,6 triliun infaknya Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan beli sumur 2,4 miliar. Nah, mereka memang disiapkan oleh Rasulullah untuk mengatasi keuangan umat. Yang jadi masalahnya, orang kaya tidak soleh, orang soleh tidak kaya. Ya kan? Orang kaya nggak soleh, dapetnya dari korupsi, dari suap, dari yang haram. Nggak keluar zakatnya. Orang-orang soleh nih, usaha-usaha kita ya kan, ya tidak kaya alias miskin-miskin. Bukan dia mengeluarkan zakat, ustaz-ustaz malah meminta zakat. Itu masalah. Jadi harus yang kaya, yang soleh, ya kan? Yang soleh pun kaya raya. Oke, dari zakat harus sempurna, infak itu mantap, kemudian sedekah pun mantap. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya,